Senang menyapa Anda, sahabat kreatif. Semoga kabarnya dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya ingin bicara tentang arti penting seorang sahabat. Sewaktu saya pernah chatting di WA dengan seorang rekan saya pernah mengeluhkan perilaku seseorang yang kami kenal yang membuat saya rada jengkel. Orang ini, kata saya, di telepon gak diangkat, di WA gak dibalas, maunya itu apa coba? Lalu teman saya ini dengan santuinya mereply pesan singkat saya dengan mengatakan, "Loh, kok seperti pengalaman saya dulu ya waktu mau ngundang Bapak ke acara saya." Hahaha, kena deh. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat menarik dan memberikan dua pelajaran penting buat saya. Pertama, tentang sikap mengeluh saya terhadap perilaku seseorang yang kami kenal itu. Kalau boleh membela diri nih ya, memang kan mengeluh itu gak baik ya. Tapi curhat saya kepada teman itu walaupun negatif ya boleh dibilang adalah sebuah perilaku yang wajar-wajar saja. Kita kan perlu mengeluarkan unek-unek ya, rasa kekecewaan kita kepada orang yang mau mendengar ya, orang yang kita percaya kan. Karena curhat ini kan bisa membuat kita merasa lebih plong dan lebih lega ya. Itulah sebabnya kenapa kita membutuhkan seorang sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Sahabat itu kan artinya orang yang tahu semua keburukan, semua kejelekan kita, tapi masih mau berteman dengan kita kan? Tentu saja apa yang diutarakan adalah rahasia kita bersama dan saya yakin dia tidak akan menyampaikan apa yang saya katakan kepada orang lain, terutama kepada orang yang sedang dijadikan bahan pembicaraan. Sahabat itu kan beda dengan teman ya. Jumlah teman yang kita miliki bisa saja ratusan atau bahkan ribuan. Tapi sahabat itu kan biasanya hanya sedikit ya. Sahabat kreatif, apakah Anda memiliki seorang sahabat, seorang teman yang sudah berkawan selama bertahun-tahun, mungkin sejak kamu masih duduk di bangku sekolah? Kalau sahabat kreatif memilikinya, betapa beruntungnya Anda. Kalau kamu punya sesuatu yang mengganjal, ya, saran saya bicara deh sama sahabatmu itu. Curhatlah sama dia. Karena curhat adalah sesi terapi yang sangat menyehatkan. Pinjam kedua telinganya sebagai media penyembuhanmu. Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, menggunakan sebuah penalaran yang menarik. Dia bilang begini, seseorang yang dilanda masalah itu seperti mengalami sesak napas. Sewaktu dia menemukan orang yang mau mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, maka ia pun seolah-olah dapat bernapas dengan lega. Dimengerti orang lain adalah seperti diberikan oksigen. Dipahami adalah sebuah kebutuhan dasar manusia seperti bernapas. Walaupun orang lain belum tentu setuju, tapi paling tidak dimengerti saja sudah sangat menggembirakan. Dalam sabdanya Tuhan bahkan mengundang kita untuk curhat sama Dia dalam doa kita yang panjang, dan Dia pasti akan mendengarkan kita. Pelajaran kedua yang saya dapatkan dari pengalaman saya itu adalah sikap jujur dan keterbukaan teman saya itu. Sikapnya yang tidak takut menyinggung perasaan saya adalah sebuah apresiasi buat saya. Ini adalah tanda bahwa dia nyaman berkomunikasi dan tidak takut menyinggung perasaan saya. Ada rasa percaya yang tinggi bahwa saya mampu menerima kejujuran atau feedbacknya ini. Sahabat, tahu gak kamu, semakin belak-belakan omongan seseorang tentang dirimu sebenarnya adalah tanda semakin dekat dan semakin dalam hubungan persahabatanmu. Bahkan dikatakan bahwa sahabat itu biasanya ngomong buruk di depanmu,
tapi bicara manis di belakang. Saya jadi ingat sebuah cerita ya tentang seorang kakek dan cucunya yang masih kecil ketika mereka berada di tepi pantai pada suatu sore. Si cucu menemukan seekor kura-kura dan ia pun mengambil kayu untuk mencongkelnya supaya kepala dan kakinya keluar dari cangkangnya. Si kakek segera menghentikan tindakan anaknya itu dan mengatakan, "Nak, bukan begitu cara mengeluarkan kura-kura." Si kakek pun menaruh kura-kura di dekat api unggun. Dan selang beberapa waktu kemudian, setelah merasa nyaman, akhirnya kepala dan kaki si kura-kura pun muncul dan kura-kura pun mulai berjalan. Ketika hubunganmu dengan sahabatmu terasa nyaman, kamu juga akan merasa seperti kura-kura itu. Kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir salah ngomong atau menyinggung perasaannya. Kamu tidak harus selalu jaga image di depannya. Kamu bisa jadi dirimu apa adanya dan bicara sebagaimana dirimu berbicara. Tanpa harus berpikir dua kali. Tanpa harus berpikir harus menyusun kalimat dengan tepat dan benar. Kamu bisa ngomong tentang topik apa saja tanpa merasa takut atau khawatir. Maka sahabat kreatif, semoga pembelajaran sederhana ini dapat menjadi sebuah inspirasi singkat yang menambah semangat, sukacita dalam beraktivitas dan memperkuat ikatan tali persahabatanmu dengan teman-temanmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Budi Trendy. Sampai jumpa di episode kita yang berikutnya.